Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Syahrani dari Prodi Ilmu Kelautan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah panasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda. Menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi dalam pemakaian bahasa, yaitu perbedaan penutur, media, situasi, dan bidang. Berikut beberapa penjelasan tentang ragam bahasa. Yang pertama yaitu perbedaan penutur. Tiap-tiap individu mempunyai gaya tersendiri dalam bahasa. Perbedaan bahasa antara individu disebut dengan idiolek, sedangkan perbedaan asal daerah penutur bahasa juga menyebabkan variasi berbahasa yang disebut dialek. Yang kedua, perbedaan media. Perbedaan media yang digunakan di dalam bahasa menentukan pola ragam bahasa yang digunakan, sehingga bahasa lisan berbeda dengan bahasa tulisan. Yang ketiga, perbedaan situasi. Situasi pada saat pembicaraan dilakukan akan sangat berpengaruh terhadap ragam bahasa yang digunakan, sehingga ragam bahasa pada situasi akan berbeda dengan situasi resmi. Yang keempat yaitu perbedaan bidang. Ragam yang berbeda mempunyai ciri yang berbeda pola. Misalnya bahasa jurnalistik perbedaan dengan ragam bahasa sastra. Adapun fungsi-fungsi ragam bahasa yaitu memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama, menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan Indonesia. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Dan yang kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Ragam bahasa berdasarkan standar. Selain digolongkan dari media, terdapat golongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksud adalah hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Kamu itu berdosa banget. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Seperti lainnya, ketika kita berada dalam situasi resmi, maka kita akan menggunakan bahasa baku. Sedangkan apabila di tengah pasar atau di rumah, maka kita akan menggunakan bahasa yang baku. Sedangkan apabila di tengah pasar atau di rumah sendiri, maka kita tidak harus menggunakan bahasa yang baku. Nah, itulah presentasi bahasa Indonesia dari saya tentang ragam bahasa. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.